Terima kasih Ibu Bapak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide Bu Josephine yang terakhir ini menjadi jembatan untuk paparan bagian saya. Multi approach yang dipakai organisasi untuk mencapai keberlanjutannya. Slide ini saya pinjam dari Jim Fava ya. Beliau adalah the father of modern LCA. Jadi kalau kita lihat journey dari sebuah company, itu dimulai dari yang tahapan namanya compliance, karena untuk dia bisa merencanakan, menjalankan perusahaannya, ada banyak regulasi, peraturan, persyaratan yang harus dipatuhi. Kemudian bersamaan juga mencari apa isu-isu yang terkait di luar. Nah, setelah perusahaan berjalan, ya, ada perkembangan di dunia luar, baik itu konsumen, baik itu stakeholders yang semakin meningkat kesadarannya atau sensitif terhadap isu lingkungan misalnya. Kemudian perusahaan mulai mendapatkan permintaan khusus dari market, dari buyer, tolong kalau bisa memakai bahan baku yang ramah lingkungan misalnya, atau kami butuh yang produk yang bereco-label atau ber-EPD, atau apakah nih prosesnya sudah melalui studi LCA, pesticide free, organik dan lain-lain. Nah, pada saat ini market mulai mendrive si company ya dalam prosesnya, kemudian nanti berantai pada pengembangan produknya. Nah, kalau nggak dipenuhi oleh company itu, produk bisa nggak laku, omset turun, profit anjlok, malah nggak bisa jualan lagi ya. Nah, tahap ini namanya market driven. Kemudian tentunya si company harus berdamai, harus melakukan adjustment pada proses bisnisnya. Bagaimana caranya? Pasti butuh menyiapkan, membangun, memperbaiki data, perhitungan-perhitungan, gimana nantinya perhitungannya. Kemudian data dan hasil perhitungan ini pasti akan digunakan, dibutuhkan untuk memberikan bukti kepada market, kepada stakeholders, bahwa apa yang dia minta, apa yang mereka minta itu sudah dipenuhi. Nah, setelah permintaan dari stakeholders, buyers atau importer itu dipenuhi, si company sudah menggunakan bahan baku ramah lingkungan, kopinya sudah organik, bebas karsinogenik. Ternyata yang dilakukan itu memberikan dampak kepada kenaikan omset, profit bertambah. Nah, pada saat inilah disebut company dalam tahap engage ya. Dia sudah benar-benar melekat. Nah, pada tahapan ini sebetulnya muncul sesuatu yang ingin lebih lagi ya. Pada saat ini akan lahir suatu keinginan misalnya untuk jadi terdepan. Yes, we want to be the number one, to be a leading electricity company in South Asia misalnya. Nah, inilah yang disebut dengan tahap Save the Future. Ibu Bapak, untuk membantu membuat keputusan, ya, membantu si company membuat keputusan perlu data dan tools. Ya. Kemudian bagaimana LCA itu berperan? Next slide. Nah, Ibu dan Bapak mungkin sudah tahu apa itu definisi LCA, tapi yang perlu tekankan adalah LCA itu satu-satunya tool, metode untuk identifikasi dan evaluasi dampak lingkungan yang distandarkan secara internasional dan sudah diadopsi secara nasional 2016 lalu, baik ISO prinsip maupun ISO untuk pedoman persyaratannya. Memang LCA kan lahir dari para ilmuwan, saintis ya untuk memenuhi kebutuhan riset pada saat itu. Tapi dalam perkembangannya LCA sangat bermanfaat dipakai untuk tools dalam dunia industri. LCA itu berbicara mengenai angka, kuantitatif, bukan kualitatif, dan hasil-hasil studi riset lainnya bisa dipakai untuk mendukung studi LCA. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Guru dan Ibu Josephine bahwa hasil analisis LCA itu menjelaskan keberlanjutan pada setiap tahapan dari daur hidup suatu produk. Jadi kita bisa melihat bagaimana keberlanjutan dari setiap tahapan, mulai di tahapan ekstraksi, keberlanjutan di tiap tahap produksinya, bahkan sampai end of life-nya. Kenapa? Karena masing-masing tahapan itu memberi dampak
dengan berbagai caranya. Nah, apabila suatu proses atau produk perlu dikembangkan, maka LCA bisa menjadi tools for exploring eco-design. Mohon maaf, Bu Elina, waktu tinggal 1 menit lagi ya. Ibu Bapak, untuk melakukan LCA ya, itu LCA yang berstandar, maka perlu praktisi LCA yang kompeten juga dan terstandar. Terakhir adalah critical review. Critical review ini sebenarnya lekat dengan proses publishing paper di jurnal-jurnal ya, tapi esensinya memberikan feedback penyempurnaan ketimbang mencari kesalahan ya, apalagi kekurangan. LCA itu untuk memastikan apakah sesuai, apakah sudah terpenuhi standarnya secara ilmiah, kualitas data dan sebagainya. Satu hal ya Ibu Bapak, critical review itu tidak melakukan verifikasi dan verifikasi untuk tujuan dan penggunaan LCA yang sudah ditetapkan oleh company. Dan jika diperlukan, bisa ada perjanjian kerahasiaan isi LCA. LCA dengan critical review-nya itu wajib untuk yang studinya tujuannya adalah untuk komparatif, pernyataan komparatif, apalagi disampaikan ke masyarakat. Reviewernya harus panel, bisa independen, bisa dari government, kompetitor perusahaan, LSM, universitas ya. Tentunya harus berkualifikasi. Dan terakhir, critical review adalah bagian dari laporan LCA. Di dalam proper itu poinnya 10. Itu bagian dari saya. Selanjutnya Pak Arief ya, mungkin bisa